Mengapa mamanya Elsa melarang Elsa mencabut saklar ketika tangan Elsa dalam keadaan basah? Mengapa ikan di sungai bisa mati tersengat arus listrik? Mengapa air banjir dapat menyetrum? Apakah air sungai hanya berisi H2O? Apakah semua larutan dapat menghantarkan arus listrik? Nah, kita akan bahas pada materi hari ini, yaitu mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit setelah melakukan percobaan uji daya hantar listrik pada larutan. Kemudian dapat mengelompokkan larutan, apakah dia elektrolit atau non-elektrolit. Dapat mengidentifikasi perbedaan larutan yang termasuk dalam elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Dapat menyebutkan contoh mana yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Dapat menjelaskan penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Dapat menjelaskan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan kovalen polar. Serta dapat menuliskan persamaan reaksi ionisasi dari larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua. Larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, dan larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit seperti pada gambar berikut. Bisa kalian amati, di sini terdapat dua elektroda yang dimasukkan dalam sebuah larutan yang akan diuji, kemudian dihubungkan dengan saklar yang terhubung pada kutub negatif pada sebuah aki, lalu kutub positifnya dia dihubungkan dengan sebuah bola lampu yang kabelnya juga tersambung dengan elektroda yang lain. Nah, ketika nanti larutan tersebut merupakan larutan elektrolit, akan diperlihatkan dengan munculnya gelembung-gelembung gas pada elektroda serta adanya nyala lampu di sini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu karena zat cair di sini dia dapat menghantarkan arus listrik sehingga dari elektroda satu ke elektroda yang lain terdapat muatan ion yang berpindah. Berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibedakan atas larutan elektrolit kuat, yaitu yang mempunyai daya hantar listrik yang kuat, serta larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang mempunyai daya hantar listrik yang lemah. Nah, berikut adalah contoh percobaan dengan menggunakan larutan elektrolit kuat. Nah, bisa kalian lihat ini adalah sebuah larutan. Oh, ini karena sama-sama putih ya, jadi kurang terlihat. Jadi ini adalah sebuah larutan. Nah, larutan elektrolit kuat ini dia akan terurai menjadi ion positif dan juga ion negatif seperti ini, ion positif, ion negatif. Nah, dari banyaknya ion yang terbentuk ini, dia kemudian dapat menghantarkan arus listrik karena terdapat perpindahan banyak ion ini. Nah, sehingga apa yang terjadi pada sebuah percobaan ketika saklarnya dinyalakan, maka akan menghubungkan arus listrik di sini. Ini kuningnya nggak pas nih, harusnya dari sini ke sini, kemudian arus listriknya berpindah ke sini, dihantarkan oleh para ion ini, kemudian arus listriknya ke sini sehingga menghasilkan nyala lampu seperti itu. Sehingga pada larutan elektrolit kuat, pada sebuah percobaan maka akan muncul adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang. Dia merupakan gejala bahwa larutan tersebut mempunyai daya hantar yang kuat, sehingga dapat disebut dengan larutan elektrolit kuat. Mengapa? Karena pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau dia terionisasi sempurna yang ditandai satu arah pada persamaan reaksinya. Karena ada banyaknya ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya menjadi kuat. Nah, persamaan reaksinya adalah seperti ini. Misal, pada sebuah larutan H2SO4, apa itu H2SO4? Asam sulfat, dia akan terurai menjadi ion 2H+ dan ion SO4 2-. Nah, bisa kalian lihat di sini ditandai satu arah pada persamaan reaksinya ini ya. Jadi panahnya adalah satu arah, bukan arah bolak-balik tapi hanya satu arah.
Apa artinya? Artinya adalah bahwa larutan H2SO4 ini merupakan elektrolit kuat, sehingga seluruhnya dia terurai menjadi ion-ion. Ada ion hidrogen atau ion H+, dan ion sulfat atau ion SO4 2-. Nah, senyawa yang termasuk dalam elektrolit kuat adalah ada asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut dalam air. Nah, bisa kalian lihat di sini pada sebuah percobaan dengan menggunakan elektrolit lemah. Ini adalah larutan elektrolit lemah. Ternyata ion yang dihasilkan sedikit. Bisa kalian lihat ini yang positif, negatif dia lebih sedikit, ya kan, dibandingkan dengan yang elektrolit kuat. Sehingga daya hantarnya menjadi lebih sedikit. Nah, ketika daya hantarnya menjadi lebih sedikit, maka pada percobaan akan dibuktikan dengan gelembung yang terbentuk dia lebih sedikit, serta nyala lampunya mati, atau terdapat sedikit gelembung tapi nyala lampunya redup. Begitu, itu yang terjadi pada elektrolit lemah. Nah, pada larutan elektrolit lemah, jika muncul gelembung gas sedikit dan nyala lampu yang redup atau mati, itu artinya daya hantar listrik tersebut lemah. Disebut juga larutan elektrolit lemah. Mengapa? Hal ini karena pada larutan elektrolit lemah hanya ada sebagian molekulnya yang terurai menjadi ion-ion atau dapat dikatakan terionisasi, tidak sempurna. Kalau yang pada yang kuat tadi, pada elektrolit kuat, di sini molekul yang terurai itu adalah seluruhnya. Sedangkan pada elektrolit lemah hanya ada sebagian molekul yang terurai menjadi ion-ion atau dapat dikatakan terionisasi, tidak sempurna. Nah, hal ini ditandai pada persamaan reaksi terdapat dua arah panah. Karena sedikit ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya adalah lemah. Seperti pada persamaan berikut, CH3COOH dia akan terurai menjadi ion CH3COO- dan juga ion H+. Oh iya, terdapat sedikit koreksi. Ini anak panahnya bukan seperti ini ya, ini adalah resonansi. Yang betul adalah seperti ini, karena saya tidak menemukan penulisan di PPT, jadi saya tuliskan di sini saja. Panahnya harusnya seperti ini. Ada yang ke arah kanan, tapi ada juga yang ke arah kiri. Hal ini kenapa? Karena tidak semua senyawa terion menjadi ion-ionnya. Seperti itu. Nah, senyawa yang termasuk dalam elektrolit lemah yaitu ada asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut dalam air. Nah, berikutnya ini yang terjadi pada percobaan menggunakan larutan non-elektrolit. Oh ya, ini typo ya. Nah, pada larutan non-elektrolit, kalian bisa lihat di sini, tidak ada ion yang terbentuk. Dia tetap menjadi molekulnya. Di sini dia molekulnya tetap ya, tidak ada yang kemudian mengion menjadi positif dan juga negatif. Itu artinya di sini tidak ada arus listrik yang dihantarkan. Sehingga pada percobaan, walaupun saklarnya sudah dinyalakan, ini tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga tidak ada nyala lampu serta tidak adanya gelembung gas pada elektroda. Nah, pada larutan non-elektrolit, gelembung gas tidak muncul dan lampu tidak menyala. Itu berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik sehingga larutannya disebut dengan larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang menghantarkan listrik. Contoh larutan non-elektrolit ada larutan gula, urea, alkohol, serta air murni atau H2O. Sehingga berikut adalah perbedaan dari elektrolit dan juga non-elektrolit, di mana pada percobaan dengan larutan elektrolit dia dapat menghantarkan listrik, sedangkan pada non-elektrolit dia tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian pada elektrolit terjadi proses ionisasi, di mana senyawa tersebut terurai menjadi ion-ion, sedangkan pada non-elektrolit tidak terjadi proses ionisasi. Kemudian, hasil percobaannya, lampu dapat menyala terang atau redup, serta ada gelembung gas. Sedangkan pada non-elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Nah, berikutnya jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kita review lagi ya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Terdapat elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit. Nah, hasil pengamatannya pada elektrolit kuat, dia terionisasi sempurna sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik. Pada percobaan, dapat kita lihat dengan
lampu yang menyala dengan terang, serta terdapat gelembung gas. Sedangkan pada elektrolit lemah, dia hanya terionisasi sebagian saja, namun tetap dapat menghantarkan arus listrik. Pada percobaan, dia akan terlihat dengan adanya lampu yang menyala dengan redup, serta tetap terdapat gelembung gas walau hanya sedikit. Sedangkan pada non-elektrolit, dia tidak terionisasi, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak ada ion. Pada percobaan, lampunya tidak menyala serta tidak terdapat gelembung gas. Nah, kemudian contoh senyawanya untuk elektrolit kuat. Seperti yang sudah kita bahas tadi, pada elektrolit kuat senyawanya adalah ada asam kuat, ada basa kuat, serta ada garam yang mudah terurai. Misal ini, NaCl. Apa NaCl? Garam dapur natrium klorida. Natrium klorida, terdapat sedikit yang kurang. Harusnya NaCl, fasenya adalah aqueous. Jangan sampai lupa menuliskan fase. NaCl aqueous akan terurai menjadi ion Na+ aqueous serta ion Cl- aqueous. Begitu pula yang lain ya, pastikan kalian tambahkan aqueous. Ingat ya, aqueous adalah larutan, bukan lelehan, bukan padatan. Bukan cairan, bukan padatan, tapi merupakan larutan. Berikutnya NaOH, dia juga akan terurai menjadi Na+ dan OH-. H2SO4 akan terurai menjadi 2H+ dan SO4-. KCl terurai menjadi K+ dan Cl-. Berikutnya, pada elektrolit lemah, dia tetap akan terurai, namun panahnya adalah atas dan juga bawah. Ini kurang tepat ya, karena saya nggak nemu simbolnya. Jadi yang benar adalah CH3COOH. Fasenya apa? Aqueous. Terurai seperti ini, panahnya atas bawah. Terurai menjadi H+, aqueous, dan CH3COO- aqueous. Maaf ya kalau kurang rapi. Jadi pastikan bagian panah ini kalian buatnya seperti ini. Gitu ya. Ini pada elektrolit lemah. Nah, sedangkan pada non-elektrolit, di sini kalian bisa lihat ada urea, ada glukosa dan sebagainya. Dia di sini tidak terurai. Sebentar. Nggak rapi nih. Dia tidak terurai. Dia tidak terurai sehingga dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Seperti itu. Pahami baik-baik ya tabel ini. Nah, elektrolit itu sendiri dia dibedakan menjadi dua macam. Elektrolit dapat berupa senyawa ion, yaitu antar atom logam dengan atom non-logam. Misalnya ada NaCl, NaOH, MgBr2, serta Kf. Serta ada juga elektrolit yang berupa senyawa kovalen polar, yaitu yang merupakan antara atom non-logam dengan non-logam. Misalnya ada HCl, Hf, NH4OH, CH3COOH. Nah, berikutnya kita akan bahas daya hantar listrik untuk senyawa ion. Pada senyawa ion, misalnya ini pada NaCl. Apa itu NaCl? NaCl adalah garam dapur. NaCl ketika dia masih berupa padatan, ingat ya di sini dia berupa padatan, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, namun ketika NaCl-nya nanti berupa lelehan, dia dapat menghantarkan arus listrik. Apalagi kalau seperti ini, NaCl ditambahkan dengan air, dia akan menjadi larutan. Larutan dia dapat menghantarkan arus listrik. Seperti itu. Jadi untuk senyawa ion, padatannya tidak dapat menghantarkan arus listrik, namun pada larutan ketika dia sudah ditambahkan dengan air, dia dapat menghantarkan arus listrik. Bisa kalian lihat di sini dia menghasilkan ion Na+ dan juga ion Cl-. Dan berikut adalah daya hantar listrik pada senyawa kovalen. Misalnya ada CH3COOH, dia merupakan senyawa kovalen polar.
Kenapa dikatakan polar? Karena dia terdapat kutub. Kalian ingat polar bear, ya kan? Beruang kutub. Karena terdapat kutub-kutub di sini. Ini ada kutub negatif, ini ada kutub positif. Jadi pada kovalen polar dia berbeda dengan senyawa yang ion. Pada senyawa ion tadi kan kalau dia berupa padatan, dia tidak bisa menghantarkan, ya kan? Dia tidak dapat menghantarkan. Kalau berupa fase lelehan tadi kan bisa. Kalau pada kovalen, pada lelehan pun dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan pada aqueous atau pada larutannya dia dapat menghantarkan arus listrik. Oh ya, ini fase ya maksudnya. Seperti itu. Nah, atau dapat kita simpulkan seperti ini, daya hantar listrik pada senyawa ion dan juga senyawa kovalen polar. Pada senyawa ion, pada fase padatan, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pada fase lelehan, dia dapat menghantarkan arus listrik, dan pada fase larutan, dia dapat menghantarkan arus listrik. Sedikit berbeda dengan senyawa kovalen polar. Pada padatan, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik, lelehan pun tidak dapat, namun pada larutan, pada fase larutan atau ketika dia sudah ditambahkan dengan air, dia dapat menghantarkan arus listrik. Jangan sampai lupa ya, padatan adalah fasenya solid, lelehan adalah liquid, sedangkan larutan fasenya adalah aqueous. Nah, selesai. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya hari ini. Untuk minggu depan kita akan pahami lebih jauh lagi, lebih rinci lagi tentang larutan elektrolit serta latihan soalnya. Jadi untuk pertemuan kali ini, silakan kalian pahami terlebih dahulu. Kalian bisa tuliskan pertanyaan jika masih ada yang bingung. Tapi kita akan pahami lebih jauh lagi pada pertemuan yang akan datang. Oke, see you next week.